Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Pak Kit Media. Selamat datang di store Reyok Helm. Nah, hari ini kita mau nyobain road test GM King Fighter Ultra ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita mau ngenalin dulu beberapa helm yang tersedia di Reyok Helm. Jadi mungkin kalau kalian sedang nyari helm-helm baru ya teman-teman, kemudian pengen yang harganya terjangkau, kemudian di area Ponorogo dan sekitarnya, mungkin kalian bisa datang ke store kita juga. Nah, ini ada beberapa produk yang kita ada di etalase. Mohon maaf kalau ada suara tukang-tukang ya teman-teman, karena memang di luar sedang ada pembangunan, jadi mungkin suaranya bakal masuk ke bagian video ini. Nah, di sini ada KYT Junior ya teman-teman, ada KYT Junior. Kemudian ini yang bakalan kita unboxing dan juga kita review, kemudian kita road test juga. Ini ada GM King Fighter Ultra. Kemudian di sini ada NHK full face, kemudian ada MDS Magnum ya teman-teman. Kemudian di bagian sini ada MDS Z Classic, kemudian ada beberapa helm lainnya juga. Jadi silahkan bagi kalian yang mungkin sedang nyari helm, kalian bisa cek IG Reyok Helm juga. Nah, sekarang kita ambil dulu GM King Fighter Ultra yang kemarin kita unboxing dan juga kita review. Nah, ini teman-teman, ini kita bakal pakai gunakan untuk harian juga. Kita coba tes ya beberapa hari pemakaian atau beberapa minggu, beberapa bulan, nanti hasilnya seperti apa. Nah, kali ini kita mau road test dulu. Jadi seperti apa saat dipakai, kemudian ventilasi udaranya bekerja dengan baik atau enggak, kemudian seperti apa visornya, ukurannya, dan juga interiornya nanti kita coba, kemudian kita tes saat jalan kali ini teman-teman. Nah, sebelumnya kalau kalian belum nonton unboxing dan juga reviewnya, kalian bisa cek di video sebelumnya ya, GM King Fighter Ultra. Kemudian ada GM yang versi basic juga sudah kita kita jelaskan perbandingannya, kemudian perbedaannya seperti apa. Nah, yang kali ini kita mau pakai ini adalah GM King Fighter Ultra dengan ukuran M dengan warna dark grey. Ini salah satu yang warna yang cakep. Kemudian dia ini tampil beda ya teman-teman, di saat yang lain menggunakan spoiler panjang di bagian belakang, GM King Fighter Ultra ini dia menggunakan desain yang lebih dinamis, kemudian dia desainnya itu lebih elegan. Nah, seperti ini, jadi dia tampil beda dan hasilnya jadi kelihatan lebih cakep. Nah, kemudian seperti apa saat helm ini dipakai? Ayo kita coba bareng-bareng teman-teman, yuk. Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Pak Kit Media. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dapat bersyukur teman-teman. Nah, hari ini seperti yang ada di judul ya teman-teman, kita mau nyobain road test helm terbaru dari GM King Fighter, dimana yang kita pakai ini adalah seri tertinggi mereka, yaitu seri King Fighter Ultra. Karena memang GM King Fighter ini dia dijual dengan dua seri ya teman-teman. Start kameranya tak setting dulu. Jadi ada yang seri basic dengan harga yang paling murah, kemudian ada yang versi ultra dengan harga yang lebih mahal, tapi fiturnya dia lebih komplit. Bedanya di ini ya teman-teman, visornya, kemudian di IPS-nya. Nah, selain itu juga di ini ya teman-teman, fitur intercom, dimana untuk yang King Fighter Ultra ini dia sudah mendapatkan slot intercom, kemudian juga sudah ada IPS di bagian cheekpad, dan juga sudah dilengkapi dengan fitur baru di visornya, yaitu C1 Optic teman-teman. Dimana untuk C1 Optic ini dia saat malam hari lebih jernih, lebih terang ya teman-teman, tapi kalau siang hari juga mampu menghalau cahaya matahari yang masuk ke dalam ini mata kita teman-teman, kayak gitu. Jadi saat berkendara dia akan lebih nyaman. Nah, kemudian kalau kalian belum nonton video ini ya, unboxing dan juga reviewnya, kalian bisa cek di video sebelumnya. Nah, ini adalah GM King Fighter Ultra dengan warna dark grey. Jadi kalau kalian pengen beli helm ini, mungkin warna dark grey ini bisa kalian jadikan salah satu pilihannya ya teman-teman. Nah, lihat aja, cakep banget ini warnanya. Kemudian saat pertama kali dipakai, kesan pertama menggunakan helm ini kayak apa ya teman-teman, kayak asik aja kayak gitu teman-teman, seru dan
Mungkin karena memang dia ini desainnya beda, atau karena kita sudah agak bosen dengan desain helm yang gitu-gitu aja ya, yang belakangnya lancip, belakangnya runcing, spoilernya panjang. Nah, GM King Fighter Ultra ini kan dia memberikan kesan tersendiri dari sisi eksterior atau desainnya, dimana dia lebih kalem, kemudian lebih ergonomis, dan juga lebih elegan untuk desain di bagian ini eksteriornya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang kita pakai kali ini dia ukurannya M ya teman-teman, dan menurutku kalau ukurannya ini dia real seperti ukuran-ukuran helm lainnya, karena memang saat yang ukuran M ini kita pakai ini di kepala ini juga meluk, interiornya ini meluk dari mulai cheek pad, crown pad, dan interiornya ini juga cukup nyaman dan cukup lembut teman-teman. Kalau kalian menggunakan versi yang basic sekalipun, itu interiornya juga lembut, walaupun memang kalau dari sisi desain kemudian sisi busa-busanya itu ya teman-teman, di GM King Fighter yang Ultra ini dia kelihatan lebih mewah. Dan ini di bagian pipinya ini kan ada IPS-nya ya, jadi kesannya itu dia lebih meluk daripada yang versi basic. Kalau versi basic kan dia langsung ke busa, jadi kayak lebih apa ya, lebih empuk kayak gitu teman-teman. Kalau yang di sini yang versi Ultra dia itu lebih meluk di bagian front pad dan juga di bagian cheek pad teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan saat dipakai ini desainnya itu cakep loh, keren kayak gitu, kemudian asik dan seru gitu kayaknya menggunakan GM King Fighter Ultra ini. Jadi ini cakep sih. Jadi mungkin harusnya banyak pabrikan-pabrikan lain yang menggunakan desain-desain yang beda dari yang lain, berani menampilkan desain yang baru. Nah, untuk ini ya teman-teman, beratnya sendiri GM King Fighter Ultra ini sekitar 1200 gram, dimana ini ya sudah berat standar untuk helm-helm open face harian ya, dan ini cukup nyaman, nggak terlalu berat ya teman-teman. Kemudian kalau menurutku ini cocok untuk kita gunakan stop and go harian, mungkin perjalanan jauh ini juga masih cocok sih. Ini nyaman sih digunakan dan nggak terlalu berat. Nah, ini kita lewat di ini ya teman-teman, hutan kayu putih. Jadi kalau kalian lihat di kanan dan juga kiri banyak semacam tanaman-tanaman pendek, ini hutan kayu putih teman-teman. Jadi di Ponorogo ini memang dia ada hutan kayu putih, sepanjang jalan ini dia hutan kayu putih kayak gitu. Nah, kemudian kembali ke GM King Fighter Ultra, itu tadi dari sisi eksterior, kemudian sisi interiornya. Oh ya, untuk sistem penguncinya dia menggunakan sistem pengunci Micromatic ya teman-teman. Jadi ini ya sistem pengunci yang sudah cukup nyaman. Kalau menurutku ya nggak terlalu berlebihan juga menggunakan Micromatic daripada menggunakan double dering. Helm-helm open face seperti ini menggunakan Micromatic seperti ini kalau menurutku ya sudah cukup nyaman teman-teman. Nah, kemudian sekarang kita bahas dari ventilasi udara. GM King Fighter Ultra ini ataupun yang versi basic, dia ini punya teknologi baru yang dinamakan ISAV ya teman-teman, ISAV. Nah, dimana teknologi ini dia itu kayak di bagian IPS itu terdapat lubang kayak gitu, lubang-lubang ini ya. Jadi sirkulasi udaranya itu dia itu akan lebih maksimal di bagian dalam. Selain dari disokong juga dari bagian luar, dimana di bagian luar ini dia ada 3 buah ventilasi udara ya saat dibuka. Yang pertama, kemudian yang kedua tinggal ditekan, yang sama juga dengan yang ketiga. Nah, seperti ini. Ini juga mirip-mirip dengan teknologi dari NHK ya, dimana di dalam IPS itu terdapat banyak lubang untuk memaksimalkan sirkulasi udara teman-teman. Jadi sirkulasi yang ada di dalam ini ya teman-teman, di dalam GM King Fighter Ultra ini dari luar kemudian disalurkan di bagian dalam dengan adanya IPS yang banyak lubang tadi, kemudian langsung dibuang ke bagian exhaust di belakang. Jadi membuat sirkulasi di dalam helm ini semakin nyaman, dan juga kita saat menggunakan helm ini juga semakin nyaman. Nah, ini baru tak buka ya teman-teman, kemudian ini kita jalan nggak terlalu kenceng, mungkin di angka 40-60 km per jam. Ini sudah kerasa anginnya teman-teman. Jadi angin yang masuk dari bagian luar ini masuk ke dalam kulit kepala, kemudian langsung ke bagian belakang, ini kerasa sirkulasi udaranya. Jadi ini salah satu improvement yang bagus ya dari GM teman-teman untuk helm di angka 400 ribuan mereka. Nah, kemudian serunya lagi, teknologi ini tidak hanya di versi Ultra tapi juga di versi basicnya. Jadi
walaupun kalian beli yang versi basic atau yang paling murah, kalian akan tetap mendapatkan kenyamanan saat berkendara saat menggunakan GM King Fighter Ultra ini, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk bagian visor ya, teman-teman, GM King Fighter ini dia mendapatkan visor leg smoke. Jadi untuk yang versi basic juga leg smoke, kemudian saat kalian beli King Fighter Ultra ini dia juga menggunakan leg smoke. Tapi bedanya ya, teman-teman, untuk yang Ultra ini dia mendapatkan visor leg smoke tapi sudah memiliki teknologi C1 Optic. Nah, C1 Optic ini kalau di NHK bisa dibilang RHD lens ya, kayak gitu. Jadi saat siang hari terik seperti ini, visor ini dia mampu menghalau cahaya matahari yang masuk ke bagian mata kita ya, teman-teman. Jadi lebih adem, lebih nyaman saat berkendara di terik matahari seperti ini. Tapi di malam hari dia juga tidak terlalu gelap. Jadi malam hari dia akan fokus, kemudian tidak terlalu gelap, kemudian cahayanya masih masih nyaman untuk kita gunakan saat malam hari. Tapi di siang hari dia mampu menghalau cahaya matahari yang masuk ke bagian mata kita. Jadi itu teknologi dari C1 Optic, teman-teman. Sejauh ini kita pakai beberapa helm NHK yang sudah memiliki RHD lens. Itu adalah salah satu helm dengan visor yang cukup nyaman kalau menurutku, teman-teman. Jadi RHD lens dari NHK ini kalau menurutku salah satu fitur yang sangat nyaman untuk kita gunakan harian. Nah, itu juga kenapa kita pakai NHK yang ada RHD lensnya saat kita gunakan harian. Ada Mark 1, kemudian N1 Max juga kita pakai harian kali ini. Karena memang untuk yang R1 kemarin tak jual ya, karena ya sudah bosan ya, teman-teman. Jadi sudah ganti. Kemudian karena kita jualan juga, jadi yang kita road test seperti ini memang langsung kita pakai untuk harian ya, teman-teman. Nanti mungkin kalau mau dijual ya dijual second. Jadi kalau kalian mungkin lagi nyari helm second X review, kalian bisa cek juga di IG-nya Paket Media atau di Facebook mungkin, atau di sosial media kita lah. Nanti biasanya kita update mana-mana yang mau kita jual kembali. Kalau yang GM King Fighter Ultra ini kayaknya mau tak pakai harian dulu untuk beberapa bulan ke depan ya. Karena ya itu, teman-teman, makainya itu fun kayak gitu lah. Kayak menyenangkan menggunakan helm ini. Karena mungkin ya desainnya beda dari yang lain, atau mungkin kita yang sudah terlalu bosan ya dengan desain-desain yang gitu-gitu aja. Nah, jadi itu tadi ya, teman-teman, untuk eksterior, visor, dan juga interior dari GM King Fighter ini. Oh ya, untuk ratchetnya sendiri ini kalau menurutku dia mirip-mirip dengan ratchetnya GM G1 ataupun NHK ya, NHK N1 series. Karena di cara buka tutupnya kalau menurutku sama, tinggal ditekan ke bagian belakang. Nanti kita coba ya, mungkin habis video ini kita coba bandingkan dengan mungkin N1 dan kita coba ganti visornya, apakah dia PNP ataukah enggak dengan visor dari N1 series. Nah, untuk buka tutupnya ini juga sangat lembut ya, teman-teman. Kita coba ya. Jadi satu, nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 step, sekitar 7 step untuk membuka dan juga menutup secara full GM King Fighter ini. Kita tutup ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 step untuk nutup secara full visor dari GM King Fighter Ultra ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau menurutku dengan harga 400 ribuan, kemudian desainnya menarik, cakep seperti ini, kalau menurutku ini salah satu helm yang cukup worth it juga. Apalagi ini ya, teman-teman, masih jarang atau mungkin kebanyakan desain yang lansip. Jadi ini tuh kayak dia beda sendiri, teman-teman. Jadi di jalan seperti ini tuh rasanya menyenangkan menggunakan GM King Fighter ini. Nah, kemudian kalau kita mau bicara tentang kekurangan, mungkin dia kurang dari ini ya, teman-teman, lubang anti thriftnya atau lubang anti malingnya. Nggak tahu kenapa dari pabrikan GM kemudian NHK itu jarang-jarang yang ada lubang anti malingnya. Padahal ini kita butuhkan ya. Jadi kadang-kadang was-was juga naruh di parkiran itu, kadang-kadang fitur ini tuh banyak dicari sama teman-teman. Tapi untuk di GM King Fighter ini dia masih ada ringnya ya, teman-teman. Jadi fitur ring ini tidak dihilangkan karena banyak banget
helm-helm baru sekarang yang ringnya pun juga dihilangkan, tapi di GM ini nggak dihilangkan, aman teman-teman. Nah kemudian kalau bicara tentang kekedapan, helm ini cukup kedap ya teman-teman, walaupun ya tetap akan ada udara masuk yang dari bagian bawah, tapi ini cukup kedap saat kita pakai. Tidak ada suara berisik dari bagian IPS ataupun visor dan mungkin tali dan lain sebagainya. Ini cukup senyap, yang ada hanya suara angin yang masuk dari bagian bawah, dari bagian sini. Ya ini wajar ya teman-teman, karena memang dia juga helm open face pada umumnya. Tapi untuk suara-suara aneh lainnya sejauh ini aku belum merasakan ada suara aneh yang masuk dari GM King Fighter Ultra ini. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman review singkat kita kali ini Rotes GM King Fighter. Jadi kalau kalian mungkin pengen nyari helm di angka 400 ribuan, kemudian pengen desain yang tampil beda dari yang lain, pengen lebih elegan, simple kayak gitu, GM King Fighter Ultra ini bisa kalian jadikan salah satu pilihannya. Nah mungkin kalau mau disandingkan ya, kalau desain-desain seperti ini tuh sangat jarang ya teman-teman. Mungkin yang sedikit bisa disandingkan mungkin INK Dynamic atau KYT Kyoto dan lain sebagainya, tapi itu kan udah terlalu pasaran ya, sudah terlalu banyak yang pakai juga. Tapi kalau GM King Fighter ini kan memang dia baru launching, jadi masih fresh, masih seger. Kalian mungkin masih jadi beberapa orang pertama yang menggunakan GM King Fighter Ultra ini di jalan teman-teman. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih selalu mendukung channel ini dan telah menonton dan subscribe. Kalau kalian pengen beli helm-helm yang kita review, kalian bisa cek di Reyok Helm juga, atau kalian bisa cek di pop up di bawah ya. Jadi sekarang di YouTube kita itu bisa kita taruh link rekomendasi di dalam video. Jadi saat video ini jalan, di bawah kan pasti ada pop up-nya ya teman-teman, di sini atau di sinilah. Pokoknya ya di bagian bawah ya, pojokan bawah itu kalian klik aja, nanti langsung ke produk-produknya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian kalau video dari kami berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.